bahwa seorang imam hendaklah diam sebentar setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum lanjut membaca surat. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah yang mahjurah. Kenapa mahjurah? Lantaran banyak orang yang sekarang meninggalkan ini sunnah. Makanya perhatikan buat para imam, ini kesunahan jangan sampai ditinggal. Sekiranya bacaan Fatihahnya makmum, jikalau tidak ada sakta, maka imamnya ini bertanggung jawab atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Karena makmum mereka terpaksa membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan bacaan surat imam. Karena tadi hukum membaca Fatihah bagi makmum juga hukumnya wajib. Ketika amin, imam baca surat panjang, surat-surat pendek. Nah makmum kan harusnya tadi ketika sakta itu dia baca surat Fatihah. Lantaran imam langsung gak ada sakta, imam baca surat pendek, makmum terpaksa membaca surat Fatihah. Padahal ketika kalau ada sakta tuh, nanti si makmum ini lihat sama karena minal istima'i inda qiraatil imam, supaya mampu bagi si makmum ini untuk mendengar daripada bacaan surat pendeknya imam. Lantaran itu makmum juga kebagian dapat pahala. Jadi imam ada kesunahan sakta dapat ganjaran, ada keutamaan. Ketika makmum itu sakta membaca Fatihah, selesai Fatihah imam baca surat pendek, dan makmum dapat kesunahan lagi mendengarkan bacaan surat pendeknya imam. Jadi kalau kagak ada sakta nih, si imam bertanggung jawab tuh atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Kalau udah begitu, yang kagak sempurna yang mana sholatnya? Yang kurang sempurna jadinya yang mana kalau begitu? Imam. Kenapa? Karena sholatnya makmum kurang sempurna lantaran siapa tadi? Lantaran imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah majelis kopi hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di malam hari ini, Allah taala senantiasa limpahkan pada kita nikmat sehat afiat lahir batin pada kita. Dan juga Allah Ta'ala kabulkan segala kita punya hajat, Allah lancarkan kita punya urusan, berkah daripada duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah Ta'ala jadikan anak kita, keturunan kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan daripada pembahasan yang minggu lalu, yaitu terkait adabul imamati wal qudwati. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Wa yaskutal imamu saktatan akibal fatihati. Itu ya. Sampai situ kan? Wa yaskuta, dan diam sejenak. Al imamu, seorang imam, saktatan akan saktah, diam yang tenang. Akibal fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya adab-adab sholat berjamaah
baik adabnya seorang imam dan adab-adabnya makmum di dalam sholat berjamaah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita bahas yaitu beberapa adab, dilanjutkan bahwa dikatakan dalam ini kitab wa yaskutal imamu saktatan akibal fatihati, bahwa seorang imam hendaklah diam sebentar, diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum lanjut membaca surat. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah yang mahjurah. Kenapa mahjurah? Lantaran banyak orang yang sekarang meninggalkan ini sunnah. Padahal ini pahalanya, keutamaannya luar biasa. Sunnah mahjurah itu sunnah yang udah jarang dipakai orang, jarang diamalin orang. Makanya kalau jadi imam di dalam sholat berjamaah tuh bagusnya, baiknya dia mempelajari dulu apa yang menjadi sunnah dan adab-adab menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah yang ini diam sejenak, adanya saktah setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum lanjut untuk membaca surat, bagi seorang imam ini sangat dianjurkan. Baik saktah latifah, jadi saktah ada dua, saudara. Assalamualaikum. Saktah ada berapa? Saktah di dalam sholat, saktah di saat antara surat Al-Fatihah dan surat pendek ini ada dua macam, dua jenis. Yang pertama, saktah latifah. Saktah diam sejenak yang agak ringan. Kagak lama-lama banget, namanya saktah latifah. Dan ini saktah pada saat sholat yang sir, baik sholat johor, sholat asar, sholat yang siriyah, yang bukan jahar, yang imamnya kagak mesti kedengeran suaranya oleh makmum. Makanya saktahnya juga saktah latifah, diamnya bentaran, yang agak ringan. Yang kedua, saudara, saktahnya saktah tawilah, diam sejenak yang agak lama, agak panjangan, namanya saktah tawilah. Yang ini saktah pada saat sholat jahriyah, sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, sholat yang jahar. Ada lagi sholat sunnah yang disunahkan berjamaah dan dia disunahkan jahar. Sholat apa? Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Taraweh. Nah ini mesti ada kesunahan untuk saktah, diam sejenak, diam sementara di antara selesai baca Fatihah sebelum lanjut untuk baca surat. Paham sampai sini? Ya. Tujuannya untuk apa? Selain kepada ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, adanya saktah di sini dikatakan liyathuba ilaihi nafsuhu, untuk narik napas bagi seorang imam biar lebih tenang, kagak terburu-buru, kagak tergesa-gesa. Adanya saktah tuh. Habis amin setelah baca Fatihah tuh. Adanya saktah dulu, diam dulu tuh. Ya, adanya diam dulu. Untuk apa tuh? Imam juga bisa narik napas di situ tuh. Ya. Kagak terburu-buru sholatnya. Karena sholat itu kudunya kita ngeringanin. Yang namanya ngeringanin kagak lama-lama, nggak buru-buru.
Berapa lama saktahnya tuh? Sekiranya bacaan Fatihahnya makmum. Ya, saktah yang tawilah itu sekiranya lamanya bacaan Fatihahnya makmum. Kalau yang saktah latifah ya sekedar aja. Karena kan bacanya sir. Tapi kalau lempengan saktah yang tawilah yang pada sholat jahar itu kita mesti agak lamaan, yaitu sekiranya bacaan Fatihah makmum. Kenapa? Wa yaqra'al makmumu al-Fatihata fil jahriyati fi hadhihi saktati. Sedangkan makmum hendaknya membaca surat Al-Fatihah pada saktah ini di dalam sholat jahar yang tadi. Maghrib, Isya, subuh, saktahnya agak panjangan, sekiranya bacaan Fatihah makmum, dan makmum pada saktah ini kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena seorang makmum juga wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya kagak sempurna kalau orang kagak baca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Makanya perhatikan buat para imam, ini kesunahan jangan sampai ditinggal. Ya. Jikalau tidak ada saktah, misalkan imamnya gitu ya, nggak pakai saktah nih, maka imamnya ini bertanggung jawab atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Misal umpamanya habis amin, imam langsung lanjut baca surat, itu nggak ada saktah tuh. Nah kalau nggak ada saktah seperti ini, maka imam bertanggung jawab atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Kenapa? Karena makmum mereka terpaksa membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan bacaan surat imam. Karena tadi hukum membaca Fatihah bagi makmum juga hukumnya wajib. Ketika amin, imam baca surat panjang, surat-surat pendek. Nah makmum kan harusnya tadi ketika saktah itu dia baca surat Fatihah. Lantaran imam langsung gak ada saktah, imam baca surat pendek, makmum terpaksa membaca surat Fatihah. Padahal ketika kalau ada saktah tuh, ketika disaktah oleh imam, nanti si makmum ini liyatama kana minal istima'i inda qiraatil imam. Supaya mampu bagi si makmum ini untuk mendengar daripada bacaan surat pendeknya imam. Lantaran itu makmum juga kebagian dapat pahala. Jadi imam ada kesunahan saktah dapat ganjaran, ada keutamaan. Ketika makmum itu saktah membaca Fatihah, selesai Fatihah imam baca surat pendek, dan makmum dapat kesunahan lagi mendengarkan bacaan surat pendeknya imam. Begitu tuh. Paham? Ya. Jadi kalau kagak ada saktah nih, si imam bertanggung jawab tuh atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Kalau udah begitu, yang kagak sempurna yang mana sholatnya? Yang kurang sempurna jadinya yang mana kalau begitu? Imam. Kenapa? Kenapa imam? Hah? Kenapa imam? Karena sholatnya makmum kurang sempurna lantaran siapa tadi? Lantaran imam. Kalau sudah begitu yang kurang sempurna adalah sholatnya imam, bukan makmum. Kecuali begini, jikalau imamnya udah saktah, lempengan baca Fatihah selesai amin, dia diem dulu sejenak, kagak lanjut baca surat pendek, imamnya udah saktah, tapi makmumnya lalai. Kagak baca Fatihah pada saat saktanya imam. Kalau sudah begini, maka yang kurang sempurna adalah sholatnya makmum. Paham tuh? Ya. Jadi ini masalah saktah ini benar-benar kudu diperhatikan bagi seorang imam. Jangan main lanjut-lanjut aja. Ya. Karena makmum mesti baca surat Al-Fatihah juga. Nah bagaimana kalau misalkan udah saktah, tapi si makmum kagak ngejar bacaan Fatihah tuh, kagak beres.
bacaan Fatihah belum selesai, imam udah selesai baca surat pendek, udah mau ruku. Padahal si imam juga udah saktah. Emang tuh makmum baru becus baca Fatihah, belum lancar-lancar banget. Nah kalau udah begini gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah begini gimana nih? Hah? Kalau udah begini, ada kesunahan bagi seorang makmum baca Fatihahnya bareng sama Fatihah imam. Ya. Ada pengecualian bagi makmum atau orang yang dia baca Fatihahnya belum lancar, masih ngeraba-raba. Ya. Atau si imam udah pakai sakta cuman emang belum ngejar juga. Nah, kalau sudah begini, si makmum boleh membaca surat Al-Fatihah berbarengan dengan Fatihahnya imam. Ya. Yang pastinya si makmum juga selesainya agak lambat tuh itu tuh. Terlebih lagi yang menjadi fenomena di Indonesia ketika sholat taraweh. Bacaan imamnya cepat. Baru beres amin langsung lanjut surat kagak pakai sakta. Imamnya ngejar, makmumnya ngejar Fatihah. Kulhu lagi yang dibaca. Dari jumlah ayat aja Fatihah udah lebih banyak daripada kulhu. Dia dibacanya cepet banget. Nah, keserimpet tuh dia baca Fatihah. Kalau lempengan begitu, maka sunnah boleh bagi makmum baca Fatihah berbarengan dengan Fatihahnya Kalau sudah begitu, tapi bagusnya kayak tadi urutannya. Ya, Fatihah imam kita dengerin jadi makmum. Imam selesai Fatihah kita amin bareng-bareng. Selesai amin, imam diam sejenak, makmum baca Fatihah. Selesai Fatihahnya makmum ya kira-kira kita pikir udah selesai dah. Baru kita imam jadi mulai baca surat. Makmum dengerin imam baca surat. Begitu enak tuh sholat. Nah kalau misalkan model kayak tadi, nah kita kagak kejar. Boleh. Jangan sampai kita kagak baca. Kagak sempurna sholat kita ntar. Ya. Paham? Ya. Wala yaqra'al ma'mumu as-surata fil jahriyati. Dan tidaklah membaca seorang makmum as-surata akan surat fil jahriyati pada sholat yang jahar. Kalau sholat jahar, imam baca surat pendek, makmum kagak usah baca. Dengerin aja. Jangan ngikutin baca, dengerin. Ada yang ngikutin baca, ada. Ya mungkin dia berasa jadi makmum bener, bacaannya imam lagi baca, dia ngikutin aja. Bagusnya kagak boleh, makmum kagak usah baca. Ya. Ngikutin baca, inna anzalnahu fi lailatil qadr dia ikutin. Madraka malailatul qadr dia ikutin tul. Kagak mesti ngikutin kita. Dia til. Nggak usah ngikutin baca. Kita dengerin aja bagi seorang makmum. Makruh hukumnya bagi seorang makmum baca surat pendek pada sholat jahar. Kecuali sholatnya sholat sir. Kalau sholat sir, sunnah boleh ketika bacaan kita udah selesai. Sholat sir, johor atau asar, baca di rakaat pertama, kan kita baca Fatihah, habis iftitah, Fatihah kita udah selesai, cuman imam belum beres, ya, belum rukun nih. Nah kita boleh baca surat pendek, jangan diam, nggak ada maknanya kita diam dalam sholat. Nungguin imam ruku, nungguin ikutan baca zikir kek. Bagusnya kita baca surat pendek juga tuh. Kalau sholatnya sir atau sholatnya jahar nih. Cuman imamnya di ujung sono, kita kagak kedengeran suara imam. Imam udah lempengan baca surat pendek, cuman kagak kedengeran sama kita. Katanya kan sunnah ngedengerin, kagak kedengeran. Maka sunnah bagi kita untuk membaca surat pendek. Paham?
Jadi makruh hukumnya bagi makmum membaca surat pendek saat sholat jahar. Sholat yang bacaan imamnya sunnah dikeraskan. Kecuali sholatnya sholat yang sir. Yang kedua, kecuali bacaan imamnya kagak kedengeran. Illa idza lam yasma' sautal imami, kecuali bila mana makmumnya tidak mendengar akan bacaan suaranya imam. Wala yaqra'al ma'mumu as-surata fil jahriyati. Makruh, tidak boleh baca seorang makmum as-surata akan surat fil jahriyati pada sholat jahar, illa kecuali idza lam yasma', apabila si makmum tidak mendengar sautal imami akan suara imam di saat membaca surat. Paham belum? Karena kalau kita diem aja mah kagak ada mananya, gak ada pedanya. Diem aja kita. Jadi makmum, biarin aja imam yang baca. Enak jadi makmum ya katanya. Enak, makmum juga ada suruh baca. Jangan main diem aja. Apalagi sholatnya sir, udah main diem-dieman ya, lo diem-dieman. Wala yazidal imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujudi. Adab berikutnya, wala yazidah, dan tidak menambah al-imamu seorang imam ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujudi, lebih dari 3 kali pada bacaan tasbih ruku' dan sujud. Makruh hukumnya jikalau seorang imam menambah bacaan tasbih lebih dari 3 kali saat ruku maupun sujud. Sampai sini paham? Ya. Umpama jadi imam kita, lempengan ruku kita baca tasbih 5 kali, 11 kali di saat ruku, maka itu hukumnya makruh. Ya. Jangan maksain lebih dari 3. Makruh hukumnya. Kecuali kita sholat berdua, emang yang sholat di belakang kita orangnya udah tahu deh kita kalau punya bacaan lama. Nah, kalau begitu kagak apa-apa tuh. Ya. Atau misalkan saya sholat belakang saya Pak RT, emang Pak RT mah hidupnya ngurusin akhirat doang, mentingin agama, enggak ngurusin dunia dia mah. Gimana tuh? RT sebelah. Pak RT, ayo lanjut, misalkan begitu. Bacanya sampai 11. Pak RT ngikut, kagak apa-apa tuh. Kalau begitu. Karena makmum kita, makmum yang emang kagak mentingin selain ibadah. Emang doyan ibadah, begitu maksudnya. Makmumnya doyan ibadah, ama kagak mentingin dunia, udah. Kalau begitu imam udah sepakat juga mau makmum. Sholatnya lama, tasbihnya bacanya yang banyak. Kalau begitu kagak apa-apa, ya. Boleh begitu. Kecuali apalagi sholatnya kita jamaahnya banyak. Dari kalangan mana aja. Kita imam baru dapat sertifikat lagi. Nah kita jadi imam tuh, udah kita tunjukin rukunya lama, sujudnya lama, lah jadi banyak yang ngedumel begitu. Nah, yang begitu agak boleh, makanya hukumnya makruh. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Emang ada satu riwayat, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan begini, kagak pernah sholat di belakang seseorang kecuali ini di belakang Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah saat itu. Saat Anas bin Malik sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz, dikatakan
kagak pernah ngerasain sholat seperti ini kecuali sholat dengan Rasulullah SAW. Yang mana dalam riwayat dikatakan Umar bin Abdul Aziz baca tasbihnya asyran fa asyran. Bacanya 10 kali, kami juga ngikut baca 10 kali, kata Anas bin Malik. Itu karena emang jamaahnya, makmumnya emang orang yang doyan ibadah juga. Iya. Umar bin Abdul Aziz bacanya 10 kali tasbih. Anas bin Malik juga bacanya 10 kali, begitu tuh. Lebih dari 3. Itu kata Anas bin Malik, itu bagus, itu baik. Kenapa? Karena jamaahnya sama-sama tahu, sama-sama mau. Gitu. Tapi kalau jamaahnya banyak dan kita nggak tahu orangnya siapa-siapanya, mendingan 3 udah cukup, begitu. 1 boleh nggak? Ya boleh. Kecuali sholat sendiri. Sholat sendiri baca tasbihnya cuma sekali, makruh. Paham? Ya. Emang kalau sekali doang udah cukup, udah sah gitu. Cuman kalau cuma sholat sendiri ya ilok sekali, mau kemana sih buru-buru banget? Ya. Imam juga jangan egois. Wih, yang imam gue bacanya 10 kali, kayak 11 kali serah gue. Yang begitu, ya. Nih di sini dididik adab agar seorang imam kagak jadi kagak egois jadi imam gitu. Wala yazida fit tasyahudil awwali ba'da qauli Allahumma shalli ala Muhammadin. Adab berikutnya bagi seorang imam maupun makmum tidaklah menambah fit tasyahudil awwali di dalam tasyahud awal ba'da qauli Allahumma shalli ala Muhammadin, setelah bacaan atau ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Ada khilaf, ada ikhtil, ada perbedaan pendapat. Ya, kalau setelah Allahumma sholli ala Muhammad ditambah dengan wa ala ali Muhammad. Yang sahihnya disunahkan untuk tidak menambah wa ala ali Muhammad. Makruh hukumnya ketika kita menambah wa ala ali Muhammad di dalam tasyahud awal. Cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beres. Kagak mesti ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makruh hukumnya. Ya. Di dalam Hasyiah Al-Bajuri itu dijelaskan bahwa wa tukrahu ziyadah, dimakruhkan menambah bacaan wa ala ali Muhammad setelah Allahumma sholli ala Muhammad ketika tasyahud awal. Kenapa? Mabniun ala takhfif. Ya, untuk meringankan sholat biar kagak lama-lama. Yang kagak mesti udah jangan dilakuin gitu. Kecuali begini saudara, kecuali kita jadi makmum, bacaan tasyahud kita udah selesai, udah kelar gitu tuh. Bacaan tasyahud kita udah selesai, udah beres, cuman imam belum selesai. Ya, kita udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam belum tuh. Ya. Ya artinya imam belum selesai bacanya, masih tasyahud awal kita. Nah, lempengan situ maka disunahkan untuk kita menyibukkan yang pertama sibukkan dengan bacaan doa. Atau dalam Hasyiah Bajuri boleh disibukkan dengan kita membaca wa ala ali Muhammad. Paham? Imam belum selesai baca tasyahud awal, bacaan at-tahiyyatul mubarakatuh terus sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam belum selesai, kita udah selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita disunahkan untuk menyibukkan dengan bacaan doa seperti doa-doa yang kemarin dianjurkan. Atau boleh juga ditambah dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Paham ya? Itu begitu. Jadi ada aturannya tuh. Jangan main tabrak-tabrak ini kita. Ibarat orang hidup, dalam sholat juga punya aturan.
Hidup juga kita kagak boleh ngedulu-duluin, kan begitu. Yang kagak mesti dilakuin, jangan kita lakuin. Yang mestinya kita lakuin, kita lakuin. Kita itu ikutin. Kalau orang ngikutin aturan dalam kehidupannya, bahagia nggak? Bahagia. Begitupun sholat, ketika kita ngikutin aturan, maka sholat kita sempurna. Nah, ada kesunahan, saudara. Bagi seorang imam, kesunahan untuk menunggu. Bagi seorang imam, kesunahan untuk menunggu. Menunggu siapa? Menunggu orang yang pengen berjamaah. Ketika kita sedang ruku di rakaat pertama, atau ketika kita sedang tasyahud akhir di rakaat terakhir. Bagi seorang imam sunnah kita nungguin. Umpama kita sedang ruku di rakaat pertama, kita jadi imam. Ruku di rakaat pertama agak dilamain, biar orang yang ngejar untuk sholat berjamaah nyampe ke masjid, nyampe ke tempat kita bisa ngikutin dan dapat rakaat bersama kita, kagak jadi masbuk. Paham? Tuh, nungguin kita. Ngetem dulu, ngetem. Jangan langsung, apalagi disengaja, udah tahu tuh orang lagi wudhu. Iya, udah wudhunya kedengeran tuh buru-buru suara airnya, kita jadi imam. Udah langsungin aja. Lah orang udah ngejar sampai kepleset. Iya, kagak dapat juga satu rakaat bersama imam. Ya Allah. Ini yang begini imam sableng ya. Ya begitu tuh. Kudu nungguin tuh. Nungguin kapan? Boleh di saat ruku pertama atau di rakaat terakhir ketika tasyahud. Tuh, tungguin. Bagusnya begitu. Tungguin. Kemudian mana itu? Wayat tasiro dan membatasi firraqatainil akhirataini pada dua rakaat akhir alal fatihati kepada Fatihah. Jadi cukup di rakaat dua rakaat terakhir itu hanya baca Fatihah, kagak baca surat. Di rakaat ketiga sama rakaat keempat umpamanya, atau rakaat ketiga pada sholat maghrib cukup baca Fatihah, kagak usah baca surat. Wala yutawwila 'alal qaumi, dan tidak memanjangkan bacaan kita atas jamaah. Artinya wala yazida du'aahu fit tasyahudil akhir ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memanjangkan kita punya bacaan-bacaan yang mana? Di saat kita membaca doa di dalam tasyahud akhir. Tidak memanjangkan bacaan doa kita. Ya, ala qadri, di atas ukuran tasyahudihi, tasyahudnya kita, wa sholatihi, dan sholawatnya kita ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak melebihi doanya kita ketika selesai tasyahud akhir sebelum salam. Kan ada kesunahan baca doa tuh. Ya, selesai tasyahud, sholawat, kemudian baca doa. Dan baca doanya ini tidak lebih lama dan tidak lebih panjang daripada bacaan tasyahud dan sholawat kita. Gitu maksudnya. Ya, jangan dilama-lamain. Apa aja dibaca sama imam tuh. Ya, cukup apa yang dianjurkan, yang ma'thur, yang kita baca, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Cukup dah tuh sampai situ. Kemudian salam. Jangan dipanjangin, jangan dilama-lamain. Cukup kita batasin sampai situ aja. Ya, jangan memperlama dan jangan memanjangkan bacaan doa kita di dalam tasyahud akhir. Wayanwiya. Lanjut. Wayanwiya, dan berniat. Al-imamu, seorang imam,
Inna taslimi, ketika salam, ketika memberi salam, assalama, akan memberi salam kepada alal qaumi, kepada jamaah. Itu. Wayan wiyal imam, dan berniat seorang imam, inda taslimi, ketika salam, assalama, akan memberi salam alal qaumi, kepada jamaah. Adab yang berikutnya, dan ini merupakan kesunahan, saudara. Bagi seorang imam, ketika dia salam, maka salamnya dia niatkan juga untuk memberi salam kepada jamaah, karena memberi salam itu termasuk doanya kita agar orang tersebut diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wayan wiyal qaumu bitaslimihim, dan berniatnya jamaah bitaslimihim, dengan salamnya mereka, jawabahu, akan menjawab salamnya imam. Si makmum mesti dia berniat, sunnah hukumnya ketika mengucapkan salam, ketika salamnya dia assalamualaikum warahmatullahi, di dalam sholat diniatkan di dalam hati itu menjawab salamnya imam. Ya, ketika imam mengucapkan salam ke kanan, sambil niatin memberikan salam pada salamnya makmum yang di sebelah kanan, bersama dengan para malaikat dan orang-orang beriman. Begitupun ke sebelah kiri, niatin memberi salam kepada jamaah yang di sebelah kiri. Dan si makmum yang ada di kanannya imam, ketika salam pertama, dia ngucapin salam kepada orang-orang yang ada di kanannya dia, yang termasuk juga jamaah. Ketika dia salam yang ke kiri, salam kedua, makmum yang di kanan nih, niatin ngejawab salamnya imam, dan mendoakan mereka orang-orang yang di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya yang di kiri, dia di salam pertama ngejawab salamnya imam, ketika belok ke kiri menjawab salamnya, emang memberikan salam kepada orang-orang yang di sebelah kiri. Begitu. Ya, saling mendoakan, ad-du'a bid-du'a dalam sholat. Ya. Jadi mesti nih kita perhatikan adab-adab seperti ini, ya, karena hal yang seperti ini emang udah jarang banget orang lakuin. Lu salam aja dia, tapi niat ini dalam hati, kita udah kebagian pahala juga tuh ntar, ya, kita doain orang, kita didoain juga tuh, ya, lantaran ngucapin salam doang, tapi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena begitu banyak tuh orang yang kita doain kalau sholat jamaah tuh. Ya. Tuh, adab-adab tadi kita perhatikan. Wayal bazu, dan diam, menetap al-imamu, seorang imam, saatan, sesaat, ba'da ma yafrogu, setelah dia selesai, minasalami, dari salam. Ini merupakan kesunahan bagi seorang imam, ketika selesai dari salam, diam sejenak, menetap saatan. Ya, saatan di sini bukan arti sejam, tapi sesaat. Diam sesaat, menetap seorang imam selesai salam, begitu. Sekedar apa? Sekedar bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya. Karena ini sesuai sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi tidaklah bangkit dari duduknya selesai salam, ya, sekadar Rasulullah membaca doa tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam udkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tuh, jadi habis sholat jangan buru-buru bangun gitu. Imam ngomong sholat diri gitu, makmum juga diamnya, menetapnya seorang imam sesaat setelah mengucap salam. Diamnya di mana diamnya? Diamnya di mana?
Jadi tempatnya dia duduk yang tadi gitu loh. Jangan diartiin diem yang penting di masjid, nggak begitu. Yang penting di musola, enggak. Diemnya di tempat dia duduk tadi gitu tuh. Artinya jangan dulu berdiri. Wa yuqbila 'alan nasi, wa yuqbila dan menghadap seorang imam 'alan nasi kepada jamaah, kepada orang-orang, biwajhihi dengan wajahnya. Iya, yang tadinya si imam itu ngadep kiblat, balik ke arah jamaah duduknya. Ada dua keadaan, dua riwayat. Yang pertama, boleh ngadep ke kanan, artinya muter ke kanan begitu tuh, nyerong. Nih, kiblat sana, selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil musaf kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Nengok dah tuh. Boleh ke kanan. Ada riwayat lagi boleh madep ke jamaah. Ada dua tuh. Ke kanan atau ke jamaah. Wala yaltafita dan tidaklah menengok seorang imam in kana khalfahu an-nisa'u. In kana apabila adalah khalfahu di belakangnya imam an-nisa'u orang perempuan. Kalau di belakangnya ada orang perempuan jangan tengok. Misalkan ya ada di dalam sholat kita jamaah di belakang ada orang perempuan pada ngikut jamaah. Nah ketika itu selesai salam, imam tahu kalau emang di belakang campur ada sholat bareng perempuan di sab terakhir tuh ada jeprok. Ya kita jangan nengok. Jangan nengok kalau begitu. Kalau tahu di belakang ada perempuan. Nah makanya bagi seorang perempuan itu lian sorifna untuk mereka segera keluar. Lian sorifna agar mereka keluar awalan terlebih dahulu. Bagi perempuan untuk keluar, jadi selesai sholat buru-buru keluar. Bila memang ada bercampur sholat jamaahnya itu laki perempuan, maka sunnahnya bagi perempuan selesai salam buru-buru keluar. Kagak ngikut doa, kagak ngikut zikir bareng imam, keluar udah perempuan. Kecuali memang ada penutup, ada hijab. Tirai, pembatas, kagak kelihatan, Kalau nggak ada orang perempuan, lian sorifna awala untuk segera pergi, keluar dari masjid, keluar dari jamaah. Itu bagi perempuan begitu. Perempuan boleh sholat jamaah, boleh sholat jamaah di masjid, Tapi ingat tadi ketika ada percampuran seperti itu, mestinya perempuan buru-buru pulang. Wala yakumu ahadun dan tidaklah berdiri ahadun seseorang minal qaumi dari jamaah hatta yakuma sehingga berdiri al imamu seorang imam. Wala yakuma dan tidaklah berdiri ahadun seorang minal qaumi dari jamaah hatta yakuma sehingga berdiri al imamu seorang imam. Makmum jangan dulu berdiri kalau imam belum berdiri. Selesai sholat makmum berdiri sebelum imamnya berdiri, hukumnya makruh. Terus bagaimana? Ya tadi, sekedar Allahumma anta salam. Jangan belum Allahumma anta salam, jadi Allahumma lantas jalan. Tak dulu, jangan terburu-buru. Kecuali ada hajat, ada keperluan. Ingat tadi, begitu dulu. Ya kan habis Allah manta salam, imam ada lagi zikiran, tasbih, takbir, tahmid segala macam. Lama Ustaz saya buru-buru ya udah sekedar Allahumma anta salam.
Artinya jangan sampai imam belum berdiri, kita udah kabur duluan. Ya. Selesai sholat, ikut imam. Kan tadi sholat mah jamaah, ngikut imam mah pas jamaah aja. Dulu, sampai kemarin juga dikejar adabnya. Imam belum selesai, imam belum berdiri dari tempat duduknya, kita juga mesti ngikut di situ aja udah. Gak usah pindah. Nah, kita imam zikir, kita ngikut zikir. Gitu tuh. Imam wirid, kita ngikut. Imam doa, kita aminin. Jangan pelit sama amin. Biarin imam yang doa, gue yang amin. Gue mau doa sendiri. Timbang amin doang aja yang pikir. Ya Allah, timbang amin. Perhitungan doa atau amin. Si amin aja kagak perhitungan. Ya, timbang amin doang kita. Doa amin, amin. Ngikutin aja. Artinya apa tuh imam baca doa amin. Itu gitu, nungguin selesai. Imam berdiri baru kita berdiri. Baru kita berdiri, ya kan? Qiyamul makmum qabla intiqalil imam makruh. Berdirinya makmum sebelum pindahnya, sebelum bangkitnya imam, maka hukumnya makruh. Tuh, ya, adab-adab ketika kita sholat berjam. Perhatikan tuh begitu tuh. Ya, kayak tadi ya kagak kita jadi imam tuh kagak nambahin bacaan tasbih kita lebih dari tiga, kagak kita tambahin begitu. Imam juga kudu ngerti, kita perhatiin yang namanya ada saktah setelah baca surat Al-Fatihah. Tungguin makmum baca surat Al-Fatihah. Ya kira-kira kita kira mah udah selesai bacaannya gitu tuh. Baru kita lanjut baca surat tuh. Ini kesunahan yang udah jarang banget orang lakuin. Ini amal ini beginian nih. Ini termasuk as-sunnah al-mahjurah. Sunnah yang jarang orang pakai. Kalau orang udah jarang pakai, maka keutamanya lebih besar. Ya, kalau keutamaannya lebih besar kan pahalanya lebih gede begitu tuh. Ya, orang udah jarang pakai. Kayak apa nih yang sekarang? Orang udah jarang banget pakai tuh, gitu tuh. Motor lama, orang udah jarang pakai, mahal sekarang harganya, betul. Motor apaan tuh? Hah? Motor King, Vespa, ini jarang tuh orang. Ya, sekarang harganya mahal. Dulu dia beli cuma berapa kan begitu. Nah, karena jarang, itulah mahal harganya. Ya, keutamanya juga lebih besar. Apalagi tadi, ya makruh ketika kita membaca surat bagi seorang makmum. Makruh ketika kita membaca surat ketika kita sholat jahar. Dan imam membatasi dirinya membaca surat Al-Fatihah di rakaat atau 2 rakaat terakhir, di rakaat ketiga sama rakaat keempat, atau di rakaat ketiga di rakaat terakhir sholat maghrib. Kayak sholat sendiri juga sama begitu. Sholat sendiri baca Fatihah dan surat itu di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ya, di rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup kita batasin dengan membaca surat Al-Fatihah. Kecuali bagi seorang makmum. Ya, kecuali bagi seorang makmum tadi, misalkan ya mau di rakaat pertama 2, 3, 4 bacaan Fatihah kita udah selesai, imam belum. Maka sunnah bagi makmum tadi membaca surat. Contoh biar kata di rakaat ketiga kita udah baca tuh Fatihah udah selesai, imam belum selesai. Maka kita tambahin dah baca kulhu daripada diem. Kalau diemnya kita nggak ada artinya, diemnya kita nggak ada maknanya. Yang ada cuma sia-sia. Boleh jadi ntar bisa ngerusak sholat kita. Udah deh kita sibukin dengan kita baca surat. Imam belum selesai baca Fatihahnya, belum ruku. Meskipun di rakaat ketiga kita baca surat, misalkan kulhu kita baca pas, alam yakul lahu kufuwan ahad, imam takbir buat ruku, pas itu kita isi kekosongan kita begitu, biar ada manfaatnya. Ya, terus apa tadi? Berniat di saat salam kita juga niatkan memberikan salam kepada
orang yang ada di sekitar kita, imam memberikan salam kepada makmum, dan makmum memberikan salam kepada makmum yang lainnya, dan sekaligus menjawab salamnya imam. Maka ada satu kesunahan yang pernah kita bahas, yaitu kesunahan di saat salam bagi seorang makmum, salamnya setelah salam keduanya imam. Ya, imam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, salam pertama. Diam sejenak, assalamualaikum warahmatullah, salam kedua. Maka baru setelah salam keduanya imam, sunnah tuh bagi seorang makmum, dia baru salam pertama, lanjut salam kedua. Bukan di saat salam pertama imam beres, makmum juga ngikut salam pertama, bukan begitu. Ya, tapi selesai salam, ya, ba'da at-taslimah as-saniyah. Setelah salam keduanya seorang imam. Kalau misalkan si makmum ini ninggalin kesunahan, artinya si makmum ini dia kagak ngikutin sunnah ini. Dia salamnya nih makmum salam pertama, habis salam pertamanya imam. Maka bagi seorang imam tidak mesti memberikan, di dalam hati tidak mesti memberikan salam kepada si makmum tadi. Ya. Kalau kita meninggalkan kesunahan sebelum salam imam yang kedua, maka ya tidak disunahkan bagi imam menjawab salamnya makmum yang tadi. Ya, paham? Karena masalah ini adalah keutamaan yang mesti kita jaga, sunnah-sunnah yang jangan kita tinggalin. Ini kalau kita habis belajar begini terkait adab dan sunnah, kemudian kita nggak praktekin, itu bakal lupa. Kenapa? Karena ini yang jarang banget dipakai sama orang-orang. Baik memberikan salam, baik tadi sakta. Ya, sekarang kita ngelihat orang imam habis amin langsung lanjut surat. Kagak nungguin kita baca Fatihah. Padahal tadi keutamanya luar biasa. Kalau ada sakta umpamanya. Kalau ada sakta, meskipun si makmum melalai, ya tanggung jawab makmum, sholatnya nggak sempurna. Tapi kalau kagak ada sakta, kita imam, makmumnya ribuan, makmumnya misalkan umpama puluhan deh, makmumnya puluhan, kita imam, kita kagak bikin sakta setelah Fatihah, lantaran antara surat-surat pendek, tanggung jawab kita atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum yang tadi. Lantaran mereka memaksakan baca surat Al-Fatihah berbarengan dengan bacaan surat pendeknya imam. Jadi si makmum nggak dapat kesunahan ngedengerin bacaan surat pendeknya imam, dan imam juga bertanggung jawab atas ketidaksempurnaan sholatnya makmum. Gara-gara imam, sholat imam nggak sempurna. Jadi yang paling kagak sempurna sholatnya siapa? Sholatnya imam. Dan mesti dipelajari nih, sebelum jadi imam, kita mesti belajar bagaimana cara imam yang baik dari adab-adabnya maupun sunnah-sunnahnya. Bukan hanya terkait rukun dan syarat-syarat sholat di dalam sholat berjamaah. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Wayan sorifal imamu haitsu sya'a an yaminihi aw shimalihi. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.